Bismillahirrahmanirrahim. Niki makalah saking kitab At-Tabaqat Al-Kubra karanganipun Imam Sa'roni. Dados teng Tabaqat Kubra itu ada beberapa nama wali sesuai urutan tahun. Imam Sa'roni sekitar tahun 900 lebih, ampun abad 10. Nah, itu beliau mengumpulkan makalah-makalah para ulama, para wali sing muktabar. Nah, kula sering sinau terus kula gadah kepentingan teng mriki, kula ulang teng mriki dados ngeten nggih. Ora ana makalah utawi akidah utawi cecekelan nggih utawi napa cara mriki nggih cecekelan nggih. Kecuali iku ndadekno parek teng Allah Subhanahu wa taala utawa ndadekno adoh saking Allah Subhanahu wa taala. Sebab niku Sulam Safinah berkali-kali mengingatkan, juga Sulam Taufik, akeh ning zaman akhir wong gegampang omongan, padahal omongan iku ndadekno dia keluar dari napa Islam. Di hadis sahih lebih ngeri lagi. Ada seorang melafatkan satu kalimat, dia tidak mengira sama sekali, tapi kalimat itu mengangkat dia ila a'la iliyin, sampai derajat tertinggi. Juga sebaliknya ada kalimat yang dia tidak ngira sama sekali, tapi kalimat itu menjatuhkan dia sampai asfalin apa? Safilin. Lah niki kula riyen ya rapati paham nggih namung iman mawon ya, tapi rapati paham. Sausé kula ngaji, sausé kula tambah tuwa, tambah berpikir, tambah sering ibadah. Saniki kula ngerti, sing dadekno pareke kula jenengan teng Allah nu satu kalimat. Nggih satu pemikiran atau satu akidah, satu cecekelan. Niki rungokno tenan nggih. Dadi satu cecekelan, satu akidah, satu pemikiran. Lah niki kula gadah silsilah ngantos dugi Rasulullah, betapa bahayanya kita kalau punya keyakinan kalimat yang salah. Sebab itu lewat ngaji niki kula yakin, ainul yakin, lewat ngaji kula berkali-kali sing muktamad ya, sing wonten silsilah dugi ulama-ulama riyen. Semoga cara pandang sampean terhadap Allah Subhanahu wa taala ndadekno parek nganti diangkat ila a'la napa ilin. Ini saya beri beberapa contoh ya, contoh kasus ya. Yang kasus sampai akhirnya min ahlin nar, yang baik akhirnya sampai mengangkat napa ila ahli napa jannah. Misalnya begini, ini contoh yang terjadi ya, yang benar-benar terjadi. Fir'aun itu nggak pernah ngira, niki contoh sing dadekno swarga. Betapa saksinya kalimat. Ya, terus kalau ngomong London, mungkin kalau nggak panik ya, panik sewantang pangeran. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, walhasil dia dakwah terus ditanya sama Fir'aun, wa ma rabbul alamin, kalau menurut anda Allah itu Tuhan, lalu Tuhan itu siapa? Rabbul alamin yang kamu dewa-dewakan, kamu agung-agungkan siapa? Kata Nabi Musa, Rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Kalimat ini benar, tapi tidak wak'ah, tidak bisa mengalahkan Fir'aun, tidak bisa membuat logika Fir'aun itu runtuh. Perlu dicatat di sini Musa ngomong di depan umum, ngendikannya di depan umum. Ada Fir'aun, ada Ashraf, ada Mala'u Fir'aun. Ini rumah tenang nih, sampai nak kepen para pangeran ya. Akhirnya Fir'aun ganti jurus, karena pikirannya Fir'aun itu kalau Tuhan itu di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan saya. Makanya Fir'aun bilang ma'alim tulakum min ilahin apa? Beri. Setahu saya kemana-mana yang jadi Tuhan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus dia panggil Haman, ya Haman nubnili sorhal ali abluhul asbab samawati fa'attoli'a ila ilahin apa? Bisa. Jadi kan dua kemungkinan ini masih belum bisa mengalahkan Fir'aun, karena kata Fir'aun, soal di bumi, saya sering jalan-jalan, setahu saya yang jadi Tuhan itu saya. Kalau Tuhan Anda di langit, nanti saya tak nyuruh Haman bikin piramida, nanti saya mau lihat. Ternyata setelah dilihat kan tidak kelihatan. Sehingga dia yakin, ya Tuhan ya saya yang di langit tidak ada, di bumi tidak ada. Akhirnya Nabi Musa melontarkan satu kalimat, di mana ini menjadi sebabnya iman orang banyak, dan ini kita kenang ila yaumil qiyamah.
dan menjadikan Nabi Musa diangkat ila ala iliin. Jadi Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Kalau kamu tidak setuju sifat Tuhan yang menuhani langit bumi, sekarang Tuhan saya adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu, mbah-mbah kamu dulu. Wah, itu langsung runtuh Fir'aun. Karena semua yang dengar di situ itu langsung jadi iman, meskipun tidak berani menonjolkan iman. Ini betapa saksinya kalimat, karena pikiran mereka, iya Fir'aun udah bapak, udah mbah, udah buyut. Nak Fir'aunnya pangeran, babanya dulu tanpa Tuhan. Karena Tuhannya datang terlambat. Nah saat ini wong soleh itu goblok-goblok, ini musibah, paham ya? Ini penting. Terus kesaktiannya kalimat itu sampai wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Kenapa mereka iman? Karena setelah debat di depan umum, Fir'aun itu Nabi Musa mensifati Tuhan dengan satu kalimat wa rabbu abaikumul awalin. Jadi sing darani pangeran ya pangeranem, lan sing mengerani mbah-mbahmu buyut-buyutmu dhisik. Mereka tersadar kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya dulu tanpa Tuhan, karena Tuhannya baru lahir kemudian. Itu kalimat. Paham gitu. Terus kalimat itu sekali marakno pangeran itu abadi ila yaumil qiyamah. Ini disebut kenapa Nabi Ibrahim diangkat Khalilur Rahman mergo napa wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Mulane kula suwun teng mriki sing ngaji kula, ketika Anda dengar kalimat kebenaran, ku dadekno alat taqarrub ila Allah. Karena kalimat ini akan memandu kita ila yaumil qiyamah. Nggih, memandu kita ila yaumil qiyamah. Orang kalau tanpa kalimat yang di hati itu pasti sesat karena dia tidak punya panduan. Nggih, tidak punya nopo? Panduan. Lah kalimat yang sebaliknya medhit itu oleh. Pemenang nak sampean melarat medhit ya oleh, juga ya oleh, medhit itu oleh. Tapi sekali salah kalimat, woi iso neraka tenan. Niku sing dialami Sa'labah. Nggih, niku lho sekane sing dialami sinten? Sa'labah. Sa'labah niku sahabate Nabi riyen digelari hamamatul masjid. Diarani merpatine masjid mergo ora tau pot sangka napa jamaah. Dekne sekali salam melayu. Berkali-kali sesuk Rasulullah curiga. Ya Sa'labah, kenapa kalau Anda setelah salam langsung lari? Ya Rasulullah, istri saya di rumah itu dalam keadaan tidak pakai baju. Dan dia bisa sholat setelah saya datang karena gantian pakai bajunya. Ya sudah gitu, Nabi hanya diam. Walhasil karena itu berulang-ulang, Sa'labah, ya Rasulullah kalau keadaan ini terus buat didoakan supaya saya lebih baik, ekonominya lebih baik. Rasulullah ngendikannya datar mawon. Ya mungkin itu lebih baik bagi kamu. Mungkin ganjaran mapi ya melarat itu. Terus hari kedua Sa'labah minta lagi sampai hari ketiga minta. Suwe-suwe Rasulullah, iya kita dongakno sugih karena agak didesak gitu. Walhasil setelah didongakno sugih ini mulai wedhuse kathah. Niku mulai mboten jamaah dhuwur, suwe-suwe ra jamaah nasar. Suwe-suwe ndak jamaah sama sekali sampai wedhuse iku mabenal jabalen. Jadi tiang Arab ada gunung-gunung kecil terus istilahnya nak saking akeh wedhus napa mabenal jabalen. Nabi itu masih tidak tersinggung. Ya masih biasanya jamaah biar wajib buatan fardu ain. Tapi ketika Nabi kirim utusan zakat, perlu diketahui nak wedhus 40 ora zakate setunggal. Nggih, nak 80 kali. Setong wae pokoknya nak 1000 nu kira-kira pinten. Pokoke nak 1 saya 3 loro, nak 1000 berarti pinten? 20 kan? Cuma selawe nggih. 1000 selawe. Nak 2000 piro? Zakat. Nak 4000 100. Lah iku wedhuse Sa'labah sahabat ngitunge sepakat sak dhuwure 4000. Walhasil hari pertama masih tidak mau zakat, hari kedua enggak mau. Hari ketiga ketika sahabat yang diutus Nabi minta, Sa'labah itu komentar elek. Sebenarnya ketika medhit itu Allah jak maklumi. Yaiku ngomentari kekasih Allah rupane Kanjeng Nabi Muhammad dikomentari hadza kharat. Iki ra zakat tapi pungli. Wah, iki ra zakat tapi napa? Pungli. Iku Allah tersinggung. Wong Rasulullah kok darani tukang napa? Pungli. Waktu gale PKI niku madakno kiai iku mbek ketua geng. Kok tengok-tengok ning omah dhuwit teko dhewe. Iku kaya ketua geng sing duwe preman akeh disetori. Oh iku gelem tenan. Dadi wong ora salah kalimat. Mulane ra iso PKI seneng kiai. Kok nganggep kiai kok ketua napa? Geng tok setoran. Paham ya?
Mboten iki cerita betapa bahayane napa kalimat. Mulane iki hati-hati, mulane kalimat itu sekali tuh mancep iku berat. Mulane niku kula suwun lewat ngaji niki sampeyan nek ben parep pangeran ora usah aki-akian istighfar, ora usah aki-akian nglafatno kalimat thayyibah. Tapi kula mohon kualitas kalimat sing diajarkan Allah niku tertanam tenan teng ati. Insyaallah sampeyan parep tenan teng pangeran. Mergi kalimat ini yang mandu kita ila yaumil kiamah. Paham gini penting kula aturaken.